Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Alvin dengan NIM 230600015. Penghormatan saya kepada Bapak Dr. Alphonse Satrianto SEME selaku dosen pada pengampu mata kuliah statistika lanjutan. Pada kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang bab 12, yaitu tentang teori pendugaan statistik. Oke, kita mulai ke slide pertama. Teori pendugaan statistik merupakan cabang penting dalam statistika. Dalam statistika inferensial yang memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan tentang populasi yang lebih besar berdasarkan data sampel yang terbatas. Konsep ini memungkinkan kita untuk memperkirakan karakteristik populasi seperti rata-rata, varians, proporsi, dan lain sebagainya dengan tingkat akurasi yang dapat diukur. Konsep kunci dalam teori pendugaan. Yang pertama, parameter populasi. Nilai yang menggambarkan karakteristik populasi, contohnya rata-rata tinggi badan semua siswa di universitas, proporsi pemilih yang akan memilih calon tertentu dalam suatu pemilihan umum, atau varians tekanan darah pasien yang mengonsumsi obat tertentu. Parameter populasi biasanya tidak diketahui dan merupakan objek yang kita perkirakan. Selanjutnya, yang kedua itu penduga. Statistik yang digunakan untuk memperkirakan parameter populasi, penduga dihitung berdasarkan data sampel. Contohnya rata-rata tinggi badan sampel 100 siswa, proporsi pemilih yang memilih calon tertentu dalam sampel pemilih, atau varians tekanan darah sampel pasien yang mengonsumsi obat tertentu. Yang ketiga, ada estimasi, yaitu nilai yang diperoleh dari penduga. Estimasi adalah perkiraan terbaik kita untuk parameter populasi berdasarkan data sampel yang tersedia. Sebelumnya mau tahu apa sih tujuan dari teori pendugaan ini? Yang pertama itu membuat estimasi yang akurat. Kita ingin estimasi kita sedekat mungkin dengan parameter populasi yang sebenarnya. Semakin akurat estimasi kita, semakin baik kita memahami karakteristik populasi yang sebenarnya. Selanjutnya, menilai ketepatan estimasi. Kita ingin mengetahui seberapa akurat estimasi kita. Ini dilakukan dengan menghitung interval kepercayaan. Interval kepercayaan memberikan rentang nilai yang kemungkinan besar berisi parameter populasi yang sebenarnya. Semakin sempit interval kepercayaan, semakin akurat estimasi kita. Selanjutnya, memilih penduga yang baik. Ada beberapa metode untuk memperkirakan parameter populasi. Teori pendugaan membantu kita memilih metode yang paling tepat dan menghasilkan estimasi yang baik. Penduga yang baik harus memiliki beberapa sifat, seperti tidak bias, efisien, dan konsisten. Oke, kita masuk ke slide kedua. Sebelum kita menyelami lebih dalam, mari kita lihat dulu outline materi yang akan kita bahas. Seperti yang teman-teman bisa lihat pada slide kedua ini, materi kita terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama, kita akan membahas tentang statistik induktif. Membahas tentang bagaimana kita bisa menggunakan data sampel untuk menarik kesimpulan tentang populasi yang lebih besar. Kita akan membahas beberapa topik penting seperti metode dan distribusi sampling, yaitu bagaimana memilih sampel yang representatif dan memahami bagaimana distribusi data sampel berhubungan dengan distribusi data populasi. Selanjutnya ada teori pendugaan statistik. Ini adalah inti dari presentasi kita hari ini. Kita akan mempelajari bagaimana memperkirakan parameter populasi seperti rata-rata, varians, dan proporsi berdasarkan data sampel. Yang selanjutnya itu ada pengujian hipotesis. Bagaimana kita bisa menggunakan data sampel untuk menguji hipotesis tentang populasi. Kita akan membahas pengujian hipotesis untuk sampel besar dan kecil. Selanjutnya ada analisis regresi dan korelasi, yaitu bagaimana kita bisa mempelajari hubungan antara variabel-variabel dalam data.
Kita akan membahas analisis regresi linear dan berganda, serta korelasi. Dan selanjutnya itu ada konsep dasar persamaan simultan. Bagaimana kita bisa mengestimasi beberapa parameter secara bersamaan. Oke, slide selanjutnya. Kita masuk ke slide ketiga tentang penduga tunggal sebagai fungsi unsur populasi. Mengapa kita perlu penduga? Bayangkan kita ingin mengetahui rata-rata tinggi badan semua mahasiswa di Indonesia. Mengukur tinggi badan setiap mahasiswa tentu nggak praktis kan? Bayangkan betapa lama dan rumitnya menghitung itu semua. Jadi kita mengambil sampel, misal 100 mahasiswa dan mengukur tinggi badan mereka. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menggunakan data sampel ini untuk memperkirakan rata-rata tinggi badan seluruh populasi mahasiswa di Indonesia? Disinilah konsep penduga berperan penting. Penduga tunggal, perkiraan terbaik kita. Penduga tunggal adalah statistik yang kita gunakan untuk memperkirakan parameter populasi. Parameter populasi adalah nilai yang menggambarkan karakteristik populasi, seperti yang kita sebut tadi, seperti rata-rata, varian, proporsi, dan lain sebagainya. Dalam kasus kita, parameter populasi yang ingin kita perkirakan adalah rata-rata tinggi badan semua mahasiswa di Indonesia. Penduga tunggal untuk parameter ini adalah rata-rata tinggi badan sampel 100 mahasiswa yang kita ukur. Rumus penduga tunggal itu yaitu ada rata-rata sampel atau X bar, yaitu rata-rata tinggi badan sampel dihitung dengan menjumlahkan semua tinggi badan dalam sampel dan membaginya dengan jumlah mahasiswa dalam sampel. Rumusnya itu ada X bar sama dengan setengah N, X1 tambah X2 ditambah XN, dimana X1 itu adalah tinggi badan mahasiswa pertama, X2 adalah tinggi badan mahasiswa kedua, XN adalah tinggi badan mahasiswa ke N, dan N itu adalah jumlah mahasiswa dalam sampel. Selanjutnya ada standar deviasi. Rumusnya S2 S kuadrat sama dengan 1 per N kurang 1 buka kurung awal X1 kurang X bar kuadrat ditambah X2 kurang X bar kuadrat ditambah N kurang X bar kuadrat tutup kurang awal. Di slide 1 juga ada ditampilkan tentang grafik visualisasi hubungan. Grafik ini menggambarkan hubungan antara penduga tunggal atau X bar dan nilai sebenarnya dari parameter populasi atau mu. Grafik menunjukkan bahwa penduga tunggal tidak selalu sama dengan nilai sebenarnya, tetapi semakin besar ukuran sampel, semakin dekat penduga tunggal ke nilai sebenarnya. Oke, slide selanjutnya. Ini merupakan slide keempat tentang sifat-sifat penduga. Yang pertama, ada penduga tidak bias. Penduga titik dikatakan tidak bias atau unbiased estimator jika dalam sampel random yang berasal dari populasi, rata-rata atau nilai harapan atau expected value dari statistik sampel sama dengan parameter populasi atau mu, atau dapat dilambangkan dengan E X bar sama dengan mu. Di sini di slide keempat ini juga digambarkan grafik. Gambar itu grafik menunjukkan distribusi dari penduga tidak bias. Perhatikan bahwa puncak distribusi berada tepat di nilai sebenarnya dari parameter populasi atau mu. Ini berarti bahwa dalam jangka panjang, rata-rata dari banyak estimasi yang dihasilkan oleh penduga ini akan mendekati nilai sebenarnya dari parameter populasi. Sedangkan gambar yang B itu menunjukkan distribusi dari penduga yang bias. Perhatikan bahwa puncak distribusi tidak berada tepat di nilai sebenarnya dari parameter populasi atau mu. Ini berarti bahwa dalam jangka panjang, rata-rata dari banyak estimasi yang dihasilkan oleh penduga ini akan cenderung melebih-lebihkan atau meremehkan nilai sebenarnya dari parameter populasi. Oke, slide selanjutnya. Sifat-sifat penduga yang kedua itu ada penduga efisien. Penduga yang efisien atau efficient estimator adalah penduga yang tidak bias dan mempunyai varians terkecil dari penduga-penduga lainnya.
Oke, kita masuk ke slide selanjutnya tentang penduga konsisten. Penduga yang konsisten atau consistent estimator adalah nilai dugaan atau X bar yang semakin mendekati nilai yang sebenarnya mu dengan semakin bertambahnya jumlah sampel n. Penduga konsisten semakin dekat semakin banyak data. Penduga yang konsisten adalah nilai dugaan yang semakin mendekati nilai yang sebenarnya. Dengan kata lain, semakin banyak data yang kita kumpulkan, semakin akurat estimasi kita terhadap parameter populasi yang sebenarnya. Pada slide ini digambarkan dengan grafik untuk mengilustrasikan konsep penduga konsisten. Perhatikan bahwa ada 3 kurva distribusi masing-masing mewakili distribusi penduga untuk ukuran sampel yang berbeda. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Hanya bagian 3 statistik induktif. Kita masuk ke teori pendugaan statistik. Kita masuk ke bagian pendugaan interval. Pendugaan interval memberikan rentang perkiraan. Pendugaan interval adalah metode untuk memperkirakan rentang nilai yang kemungkinan besar berisi parameter populasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, kita tidak hanya memberikan satu nilai perkiraan, tetapi kita memberikan rentang nilai yang kemungkinan besar berisi nilai sebenarnya di parameter populasi. Definisi pendugaan interval. Pendugaan interval adalah suatu interval yang menyatakan selang di mana suatu parameter populasi mungkin berada. Pendugaan interval, contoh penerapannya misalnya kita ingin memperkirakan rata-rata tinggi badan seperti yang tadi. Keuntungan pendugaan interval. Pendugaan interval memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan penduga titik. Yang pertama itu ketetapan. Pendugaan interval memberikan informasi tentang ketepatan estimasi kita. Semakin sempit interval kepercayaan, semakin akurat estimasi kita. Selanjutnya ada kepercayaan. Pendugaan interval memberikan tingkat kepercayaan bahwa parameter populasi yang sebenarnya berada dalam rentang nilai yang diberikan. Misalnya interval kepercayaan 95% menunjukkan bahwa kita 95% yakin bahwa parameter populasi yang sebenarnya berada dalam rentang nilai tersebut. Kita ke slide selanjutnya. Rumus menghitung interval pendugaan. S dikurang ZSX lebih besar daripada P lebih besar daripada S ditambah ZSX sama dengan C, di mana S itu adalah statistik yang merupakan penduga parameter populasi atau P. P itu adalah parameter populasi yang tidak diketahui. SX itu standar deviasi distribusi sampel statistik. Z itu suatu nilai yang ditentukan oleh probabilitas yang berhubungan dengan pendugaan interval. Nilai Z diperoleh dari tabel luas di bawah kurva normal. C probabilitas atau tingkat keyakinan yang dalam praktik sudah ditentukan dahulu. S kurang ZSX nilai batas bawah keyakinan. S tambah ZSX nilai batas atas keyakinan. Kita ke slide selanjutnya. Contoh menentukan jumlah sampel setiap stratum. Pada gambar terlihat untuk interval keyakinan 95% terhubungkan dengan nilai Z antara min 1,96 sampai 1,96. Ini dapat diartikan juga bahwa 95% dari rata-rata hitung sampel X bar akan terletak di dalam kurang lebih 1,96 kali standar deviasinya. Sedangkan untuk keyakinan 99%, maka rata-rata hitungnya juga akan terletak di dalam kurang lebih 2,58 kali standar deviasinya. Interval keyakinan juga dapat dituliskan untuk C sama dengan 0,95 adalah mu kurang lebih 1960 1,96 X, dan untuk C sama dengan 0,99 adalah mu kurang lebih 2,58 SX.
Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Contoh menentukan jumlah sampel setiap stratum. Luas kurva adalah 1 dan simetris, yaitu sisi kanan dan kiri luasnya sama, yaitu 0,5. Nilai C sama dengan 0,95 apabila dibagi menjadi dua bagian simetris, maka menjadi 0,4750 yang diperoleh dari 0,95 dibagi 2. Apabila digunakan tabel luas di bawah kurva normal untuk probabilitas 0,4750, maka akan diperoleh nilai Z sebesar 1,96. Begitu juga untuk C sama dengan 0,99, maka probabilitasnya adalah 0,99 dibagi 2 sama dengan 0,4950. Nilai probabilitas ini terhubung dengan nilai Z sama dengan 2,58. Setelah menemukan nilai Z dan standar deviasinya, maka dapat dibuat interval keyakinan dengan mudah. Misalnya untuk C sama dengan 0,95 adalah P min 1,96 SX lebih dari mu lebih dari tambah 1,96 S sama dengan 0,95, sedang untuk C sama dengan 0,99 adalah P X bar dikurang 2,58 SX lebih kecil daripada mu lebih kecil daripada X bar tambah 2,58 SX sama dengan 0,99. Oke, slide selanjutnya. Contoh menentukan jumlah sampel setiap stratum. Oke, kita lanjutkan. Pada gambar di atas terlihat bahwa interval 1 dengan nilai rata-rata X bar, interval 95 dengan rata-rata X bar 95 mengandung nilai parameternya, yaitu dan hanya X bar 96 sampai X bar 100 atau 5% interval saja yang tidak dari statistik mengandung mu. Jadi interval keyakinan C sama dengan 95 dapat diartikan bahwa sebanyak 95% interval dari statistik X bar mengandung nilai parameter aslinya, yaitu mu, dan hanya 5% interval saja yang tidak mengandung parameternya. Selanjutnya kita masuk ke teori teori pendugaan statistik tentang kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel. Kita ke slide ke-14. Kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel. Kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel adalah standar deviasi distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel. Kesalahan standar dari rata-rata hitung dihitung dengan rumus berikut. Untuk populasi yang tidak terbatas, N per N lebih kecil dari 0,05 atau SX sama dengan S per akar dari N, di mana X itu ada standard error atau kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel, N itu jumlah atau ukuran sampel, N itu adalah jumlah atau ukuran populasi. Hubungan dengan interval kepercayaan. Kesalahan standar digunakan dalam menghitung interval kepercayaan. Interval kepercayaan adalah rentang nilai yang kemungkinan besar berisi parameter populasi yang sebenarnya. Interval kepercayaan dihitung dengan menggunakan rumus interval kepercayaan sama dengan rata-rata sampel kurang lebih tingkat kepercayaan dikali kesalahan standar. Oke, kita ke slide ke-16. Interval keyakinan untuk rata-rata hitung. Interval keyakinan untuk rata-rata hitung dirumuskan sebagai berikut. X bar kurang lebih nilai Z skor yang sesuai dengan tingkat kepercayaan
per 2S dibagi akar dari N. Untuk populasi yang terbatas, faktor koreksi menjadi akar N kurang N dibagi N kurang 1. Nilai X bar merupakan rata-rata dari sampel, sedangkan nilai Z untuk beberapa nilai C dapat disajikan sebagai berikut. Bisa kita lihat pada gambar. Oke, slide selanjutnya, slide ke-17. Berdasarkan pada nilai Z dan diasumsikan bahwa N lebih dari 30, maka dapat disusun interval beberapa keyakinan sebagai berikut. Yang pertama itu ada interval keyakinan 99%, X bar kurang lebih 2,58 S dibagi akar N. Ada yang kedua, interval keyakinan 98%, X bar kurang lebih 2,33 S per akar dari N. Yang ketiga, interval keyakinan 95%, itu X bar kurang lebih 1,96 S atau standar deviasi dibagi akar dari N. Selanjutnya 4, 5, dan 6 itu 90%, 85%, dan 95%. Jadi teman-teman, slide ini membahas tentang contoh interval keyakinan rata-rata hitung yang merupakan konsep penting dalam statistika. Kita masuk ke slide ke-18. Interval keyakinan tersebut dapat juga digambarkan sebagai berikut. Nilai parameter sebenarnya diharapkan terdapat pada interval 1 dengan batas bawah dan batas atas. Kita masuk ke slide ke-19, masuk ke interval keyakinan rata-rata dan proporsi. Skema proses interval keyakinan. Pertama, mulai identifikasi masalah, menentukan sampel atau N dan nilai rata-rata X bar. Menentukan keyakinan C atau sama dengan 1 kurang C dan nilai Z. Skema proses interval keyakinan. Selanjutnya ada populasi tidak terbatas. Jika populasi tidak terbatas, kita menggunakan rumus berikut untuk menghitung interval keyakinan. Ke slide selanjutnya, distribusi normal dan standar deviasi populasi diketahui. Probabilitas. Ini merupakan rumus dari probabilitas distribusi normal dan standar deviasi populasi diketahui. Karena X bar itu merupakan rata-rata dari sampel yang bisa kita lihat di bawah ini. Z yang di bawah X bar itu ada nilai Z dari tingkat kepercayaan, nilai Z score, mu rata-rata populasi yang diduga, standar error kesalahan standar dari rata-rata itu sampel, C tingkat keyakinan. Next slide. Standar error untuk populasi tidak terbatas, Sx sama dengan S per akar dari N. Standar error untuk populasi yang terbatas dan N per N besar per N kecil per N besar lebih besar daripada 0,05. Sx sama dengan S per akar N
akar dari n kurang n per n kurang 1. Ini merupakan rumus dari standar error untuk populasi tidak terbatas dan standar error untuk populasi yang terbatas, dimana S itu merupakan standar deviasi sampel, mengukur seberapa tersebar data sampel dari rata-rata sampel. Akar N, akar kuadrat dari ukuran sampel. Ukuran sampel menunjukkan seberapa banyak observasi yang kita ambil dari populasi. N besar itu adalah ukuran populasi dan N kecil itu adalah ukuran sampel. Ini merupakan visualisasi standar error. Slide ini juga menunjukkan visualisasi dari standar error untuk berbagai ukuran sampel. Gambar menunjukkan kurva distribusi normal dengan standar error yang berbeda untuk ukuran sampel yang berbeda. Semakin besar ukuran sampel, semakin kecil standar error dan semakin sempit kurva distribusi normal. Oke, next slide. Ini kita masih membicarakan tentang distribusi sampling mendekati normal dan standar deviasi populasi tidak diketahui. Oke, bisa dilihat ini kan rumusnya. Ke slide 24 kita masuk ke dan selanjutnya yaitu interval keyakinan selisih rata-rata dan proporsi. Untuk populasi yang tidak terbatas menggunakan rumus SP sama dengan akar P 1 kurang P per N kurang 1, akar dari N kurang N per N kurang 1. Untuk populasi yang tidak terbatas, SP sama dengan P 1 kurang P per N kurang 1. Untuk pendugaan proporsi populasi dirumuskan sebagai berikut, di mana P itu merupakan proporsi sampel, Z score nilai Z dari tingkat keyakinan, P proporsi populasi yang diduga, SP standar error kesalahan dari proporsi, C itu tingkat keyakinan, dan E itu 1 dikurang C. Kita masuk ke slide ke 26, ke memilih ukuran sampel. Probabilitas, di mana standar error dari nilai selisih rata-rata, interval untuk keyakinan seluruh rata-rata. Dimana standar error dari nilai selisih proporsi adalah seperti gambar di depan. P1 dan P2 itu merupakan proporsi sampel dari dua populasi. SP1 standar error selisih proporsi dari dua populasi. N1 dan N2 itu jumlah sampel setiap populasi. Next slide. Kita masuk ke memilih ukuran sampel. Faktor yang mempengaruhi jumlah sampel. Yang pertama itu tingkat keyakinan yang dipilih. Yang kedua, kesalahan maksimum yang diperbolehkan. Yang ketiga itu variasi dari populasi. Yang ketiga ini merupakan faktor ukuran sampel. Tingkat keyakinan yang dipilih yaitu tingkat kepercayaan menunjukkan probabilitas bahwa parameter populasi yang sebenarnya berada dalam interval keyakinan. Semakin tinggi tingkat kepercayaan, semakin besar ukuran sampel yang dibutuhkan. Yang kedua, kesalahan maksimum yang diperbolehkan. Yaitu kesalahan maksimum adalah selisih maksimum yang kita izinkan antara estimasi kita dan parameter populasi yang sebenarnya. Semakin kecil kesalahan maksimum yang kita izinkan, semakin besar ukuran sampel yang dibutuhkan. Selanjutnya ada
Nomor 3, variasi dan populasi. Variasi dari populasi menunjukkan seberapa tersebar data populasi dari rata-rata populasi. Semakin besar variasi dari populasi, semakin besar ukuran sampel yang dibutuhkan. Misalnya jika kita ingin mempelajari tinggi badan mahasiswa di Indonesia, dan kita tahu bahwa tinggi badan mahasiswa sangat bervariasi, kita membutuhkan ukuran sampel yang lebih besar daripada jika kita ingin mempelajari tinggi badan mahasiswa di suatu universitas tertentu, di mana tinggi badan mahasiswa cenderung lebih seragam. Oke, kita masuk ke slide yang berikutnya. Rumus jumlah sampel dalam populasi bisa kita lihat pada gambar yang ada di slide 31 ini. Rumus tersebut diturunkan dari interval keyakinan. Contoh penerapannya, misalnya kita ingin memperkirakan rata-rata tinggi badan. Seperti yang tadi. Kita tahu bahwa standar deviasi tinggi badan mahasiswa di Indonesia adalah 5 cm. Kita ingin tingkat kepercayaan 95% dan kesalahan maksimum 1 cm. Slide selanjutnya masih ke rumus jumlah sampel untuk menduga rata-rata proporsi populasi. Untuk mendapatkan rumus jumlah sampel dalam pendugaan proporsi populasi dapat diturunkan sebagai berikut. Oke, jadi setelah membahas berbagai konsep penting dalam statistika induktif, kita balik lagi ke statistika induktif, yaitu adalah menjelajahi dunia untuk mengungkap kebenaran. Statistika induktif merupakan cabang statistika yang membantu kita untuk menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel. Dengan kata lain, kita menggunakan informasi dari sebagian kecil populasi untuk membuat pernyataan tentang seluruh populasi. Mengapa kita butuh statistika induktif? Dalam kehidupan nyata, kita seringkali tidak dapat meneliti seluruh populasi karena berbagai keterbatasan, seperti waktu, biaya, atau sumber daya. Misalnya, jika kita ingin mengetahui rata-rata tinggi badan semua mahasiswa di Indonesia, tentu tidak praktis untuk mengukur tinggi badan setiap mahasiswa. Oleh karena itu, kita mengambil sampel, yaitu sebagian kecil dari populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Teknik sampling, yaitu mengambil sampel yang representatif. Teknik sampling adalah metode yang digunakan untuk memilih sampel dari populasi. Ada berbagai teknik sampling yang dapat digunakan, tergantung pada tujuan penelitian dan karakteristik populasi. Beberapa contoh teknik sampling adalah pertama, simple random sampling. Setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih dalam sampel. Misalnya jika kita ingin mengambil sampel 100 mahasiswa dari total 1000 mahasiswa, kita bisa menggunakan simple random sampling dengan cara memilih 100 mahasiswa secara acak dari daftar seluruh mahasiswa. Teknik sampling yang kedua itu ada stratified random sampling, yaitu populasi dibagi menjadi beberapa stratum atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Dari sampel diambil secara acak dari setiap stratum. Misalnya jika kita ingin mengambil sampel mahasiswa di Indonesia, kita bisa membagi populasi mahasiswa menjadi beberapa stratum berdasarkan daerah seperti perkotaan, pedesaan, jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, atau jurusan. Kemudian kita mengambil sampel secara acak dari setiap stratum dengan proporsi yang sesuai dengan jumlah mahasiswa di setiap stratum. Selanjutnya ada cluster sampling. Populasi dibagi menjadi beberapa klaster atau kelompok, dan sampel diambil secara acak dari beberapa klaster. Misalnya jika kita ingin mengambil sampel sekolah di Indonesia, kita bisa membagi populasi sekolah menjadi beberapa klaster berdasarkan provinsi.
Kemudian kita memilih beberapa provinsi secara acak dan mengambil sampel dari semua sekolah di provinsi yang terpilih. Selanjutnya ada pendugaan, menaksir parameter populasi. Pendugaan adalah proses untuk memperkirakan nilai parameter populasi berdasarkan data sampel. Parameter populasi adalah karakteristik yang ingin kita pelajari tentang populasi seperti rata-rata, varians, atau proporsi. Penduga titik, perkiraan tunggal. Penduga titik memberikan satu nilai perkiraan untuk parameter populasi. Misalnya jika kita ingin memperkirakan rata-rata tinggi badan semua mahasiswa di Indonesia, kita bisa menggunakan rata-rata tinggi badan sampel sebagai penduga titik. Selanjutnya ada penduga interval, yaitu memberikan rentang perkiraan. Pendugaan interval memberikan rentang nilai yang kemungkinan besar berisi parameter populasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, kita tidak hanya memberikan satu nilai perkiraan, tetapi kita memberikan rentang nilai yang kemungkinan besar berisi nilai sebenarnya dari parameter populasi. Interval keyakinan adalah contoh dari pendugaan interval. Selanjutnya ada yang namanya interval keyakinan atau tingkat kepercayaan terhadap estimasi. Interval keyakinan adalah rentang nilai yang kemungkinan besar berisi parameter populasi yang sebenarnya dengan tingkat kepercayaan tertentu. Tingkat kepercayaan menunjukkan probabilitas bahwa parameter populasi yang sebenarnya berada dalam interval keyakinan tersebut. Misalnya, interval keyakinan 95% menunjukkan bahwa kita 95% yakin bahwa parameter populasi yang sebenarnya berada dalam interval keyakinan tersebut. Rumus interval keyakinan itu digunakan untuk menghitung interval keyakinan untuk parameter populasi. Rumus ini melibatkan nilai z-score atau t-score yang sesuai dengan tingkat kepercayaan, standar error, dan penduga titik. Selanjutnya ada standar error, mengukur ketidakpastian estimasi. Standar error adalah ukuran ketidakpastian estimasi kita terhadap parameter populasi. Semakin kecil standar error, semakin akurat estimasi kita. Standar error dihitung dengan menggunakan standar deviasi sampel atau standar deviasi populasi dan ukuran sampel. Selanjutnya distribusi normal, model probabilitas yang penting. Distribusi normal adalah distribusi probabilitas yang berbentuk seperti lonceng. Kurva distribusi normal simetris. Artinya sisi kanan dan kiri kurva memiliki bentuk yang sama. Rata-rata, median, dan modus dari distribusi normal berhimpit. Distribusi normal sangat penting dalam statistika inferensial karena banyak variabel dalam kehidupan nyata mendekati distribusi normal. Selanjutnya ada teorema limit pusat. Mengapa distribusi normal penting? Teorema limit pusat menyatakan bahwa distribusi sampling dari rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal seiring dengan bertambahnya ukuran sampel. Bahkan jika populasi asalnya tidak berdistribusi normal, ini adalah fenomena yang sangat penting karena memungkinkan kita untuk menggunakan distribusi normal untuk membuat inferensi tentang populasi, bahkan jika kita tidak tahu distribusi populasi asalnya. Selanjutnya pengujian hipotesis, memeriksa klaim tentang populasi. Pengujian hipotesis adalah proses untuk memeriksa apakah ada bukti yang mendukung atau menolak suatu hipotesis tentang populasi. Hipotesis adalah pernyataan tentang parameter populasi. Langkah-langkah pengujian hipotesis itu yang pertama, merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah pernyataan yang ingin kita tolak, sementara hipotesis alternatif adalah pernyataan yang ingin kita dukung. Yang kedua, memilih tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi adalah probabilitas kesalahan tipe 1, yaitu probabilitas menolak hipotesis nol ketika hipotesis nol sebenarnya benar. Yang ketiga, menghitung statistik uji. Statistik uji adalah ukuran seberapa jauh data sampel kita menyimpang dari hipotesis nol. Yang keempat, menentukan nilai kritikal atau p-value. Nilai kritikal adalah nilai yang membatasi daerah penolakan. P-value adalah probabilitas mendapatkan data sampel yang sama ekstrim atau lebih ekstrim daripada data sampel kita dengan asumsi bahwa hipotesis nol benar. Selanjutnya yang terakhir ada membuat keputusan. Jika statistik uji berada di daerah penolakan atau p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi, maka kita menolak hipotesis nol. Jika tidak, maka kita gagal menolak hipotesis nol.
Selanjutnya ada analisis regresi, yaitu menjelajahi hubungan antar variabel. Analisis regresi adalah metode untuk mempelajari hubungan antara dua atau lebih variabel. Variabel independen adalah variabel yang diprediksi mempengaruhi variabel dependen. Jenis analisis regresi yang pertama ada regresi linear, yaitu membahas hubungan linear antara variabel independen dan variabel dependen. Yang kedua ada regresi berganda, yaitu membahas hubungan antara lebih dari satu variabel independen dan variabel dependen. Kesimpulannya, statistika induktif sebagai alat kuat untuk mengungkap kebenaran. Statistika induktif adalah alat yang sangat kuat untuk menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel. Dengan menggunakan teknik sampling yang tepat, penduga yang baik, dan pengujian hipotesis yang benar, kita dapat membuat inferensi yang akurat dan dapat diandalkan tentang populasi. Statistika induktif memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai bidang seperti kesehatan, ekonomi, bisnis, dan ilmu sosial. Sekian presentasi saya pada kali ini tentang bab 12. Jikalau ada yang kurang atau kata-kata yang kurang, saya memohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.